Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Mulia kasih namamu Yesus. Terima Oh. kasih Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Yesus. Kau Allah yang setia ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mulia Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buat segala Engkau Allah yang kebaikan-Mu dan layak kehidupan kami Yesus. sembah. Engkau Allah yang layak kami muliakan
muliakan Tuhan. Kau Allah yang ajaib Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami Yesus. Perbuatan-Mu ajaib Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Layak Kau terima sembah kami. Layak Kau terima pujian kami Yesus. Hanya Kau yang layak kami Tuhan. tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib ya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini kita boleh hadir, kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang telah menjadikan hari yang baik dalam kehidupan kita. Kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, Kau Allah yang melihat setiap hidupku. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Allah yang Maha Kau yang tahu, Maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi telah bagi. kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
setia telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang telah kami lewati Tuhan. Di mana di kesempatan pada hari ini Tuhan kami bersyukur, dan di mana kami dapat mempersiapkan hati kami untuk menyambut merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati urapi setiap kami Tuhan, terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan yang berbicara, biar kami dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur di kesempatan pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat bisa bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil di 2 Timotius pasal 4. Kita akan membaca di ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sampai akhir. Kalau kita melihat di dalam surat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ini adalah merupakan surat terakhir Rasul Paulus menjelang atau sebelum akhir hayatnya atau menjelang kematiannya sebagai mati martir, yaitu di kota Roma. Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia berada di penjara. Ya. Ia rindu ingin menguatkan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada muridnya yaitu Timotius supaya ia tetap kuat, supaya ia juga menjalani kehidupan dalam pelayanan seperti apa yang dia alami, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dari sini juga kita tahu bahwa Rasul Paulus tahu bahwa hidup ini adalah sesuatu atau ibarat sesuatu pertandingan sebagai lari maraton. Nah, di sini juga kita melihat di dalam ayat 8 ini, di dalam pembacaan kita tadi, Paulus menulis bahwa Tuhan akan menyediakan mahkota kebenaran kepadanya karena ia telah menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pertandingannya. Ia sadar, ia tahu bahwa semua apa yang dilakukannya, nah Tuhan sudah menyediakan penghargaan atau mahkota kepada orang-orang yang berjuang hingga akhir. Rasul Paulus menggunakan analogi bahwa hidup orang percaya dalam mengikut Tuhan diibaratkan sebuah pertandingan, ya. Di mana dalam sebuah pertandingan di sini membutuhkan komitmen, membutuhkan ketekunan, membutuhkan semangat, membutuhkan pengabdian. Nah, ibarat seorang pelari berjuang untuk mendapatkan medali atau hadiah yang telah disediakan, yang telah Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya yang bisa berjalan memperjuangkan imannya hingga sampai akhir. Nah, kita tahu bahwa di sini Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, ya, Rasul Paulus menghadapi berbagai macam ujian, pencobaan, tantangan di dalam kehidupannya. Itu bukan hal yang mudah, ya. Itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilalui. Seringkali Rasul Paulus mengalami kesukaran, penganiayaan, penderitaan. Ya, namun kita melihat Rasul Paulus bisa
menyelesaikan, bisa menghadapi itu semua sampai akhir. Nah, di sini juga kita melihat meskipun Rasul Paulus harus membayar harga, ya, tetapi ia tidak pernah mundur, apalagi menyerah di dalam melayani Tuhan. Ya. Karena ia tahu bahwa semua upaya, semua jeripayah yang dilakukannya tidak akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan semua apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita tetap berpegang teguh atau berdiri teguh. Kita tidak goyah dan kita senantiasa giat selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Lalu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 di sini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus meskipun dia menghadapi masalah tantangan dalam kehidupannya, karena ia yakin, ya, semua upaya yang telah dilakukannya, semua pengorbanan yang telah dilakukannya, Tuhan senantiasa memperhitungkan itu semua. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ya, kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun upaya, apapun usaha yang kita lakukan, pasti Tuhan memperhitungkan itu semua. Ya. Karena Tuhan telah berjanji kepada umatnya. Jadi bukan hanya Rasul Paulus yang akan mendapatkan penghargaan, hadiah, mahkota kehidupan dalam kehidupannya. Tetapi setiap orang percaya yang bisa mengakhiri, yang bisa menyelesaikan semua pertandingan yang telah tersedia baginya. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin ada banyak orang Kristen pada saat ini tidak lagi berjuang dalam pertandingan imannya. Karena tidak kuat lagi menghadapi ujian, tantangan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menyerah, berhenti di tengah jalan. Mereka tidak lagi memperdulikan dengan perkara-perkara rohani. Tetapi yang menjadi fokus mereka, hidup mereka sekarang adalah kepada perkara-perkara duniawi yang bersifat sementara. Mereka lupa bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan upaya yang besar kepada setiap orang pemenang, kepada setiap orang yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang ada pada saat ini? Apakah kita masih tetap mempertahankan iman kita, menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan? Atau kita menjalani kehidupan seturut apa yang kita mau? Nah, kita bertanding bukan hanya kita bertanding saja, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan, yaitu berjalan, berjuang menurut apa yang Tuhan kehendaki, menurut jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa sampai kepada akhir? Yang pertama, mengikuti pertandingan dengan baik. Suka tidak suka, seseorang akan menuju garis akhir di dalam pertandingan ini. Pertanyaannya apakah kita, apa yang kita lakukan selama pertandingan tersebut? Apakah kita berlari dengan baik ataukah kita berlari dengan asal-asalan? Maksudnya kita menjalani kehidupan kita menurut maunya kita sendiri. Kita melakukan menghadapi pertandingan ini menurut apa yang kita senangi, menurut nyamannya kita. Ya. Tetapi di sini dikatakan, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sehingga ia berkata, sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan disediakan baginya. Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran bagi kita dalam kehidupan kita ketika waktunya tiba?
Atau mungkin kita berpikir, ya udahlah, yang penting saya masuk surga tanpa mahkota pun. Ya. Hingga mungkin hanya banyak orang berharap, ya yang penting saya masuk surga. Ya dengan kepala botak, tanpa ada sesuatu yang kita pergerakan untuk Tuhan. Itu pilihan kita sendiri, tetapi bagaimana Tuhan menginginkan setiap kita ada sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Sebagai bukti kita sebagai orang pemenang di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka tentunya kita berjuang, kita melakukan perjalanan kehidupan kita terturut dengan firman Tuhan. Kita tahu juga bahwa meskipun Rasul Paulus sebelumnya merupakan orang yang menganiaya jemaat Tuhan, tetapi pada akhirnya Rasul Paulus bertobat dan justru sebaliknya dia menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya. Tetapi bagaimana kalau kita melihat latar belakang kehidupan Rasul Paulus merupakan orang yang menganiaya jemaat, yang tidak senang melihat orang-orang Kristen di dalam melakukan tugas mereka sebagai pemberita Injil kepada orang banyak. Tetapi bagaimana ketika Tuhan menangkap dia? Ya. Tuhan tidak melihat latar belakang kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita menjalani kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Mungkin latar belakang kehidupan kita merupakan orang-orang yang tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan itu dengan baik, maka Tuhan akan senantiasa berkenan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyediakan mahkota bagi kita karena kita layak, karena Allah kita Allah yang adil. Ya. Jadi pertandingan yang baik dilakukan bukan hanya sekedar mengikuti garis awal saja, tetapi mengikuti pertandingan sampai akhir dengan mengikuti prosedur pertandingan yang ada. Jadi kita tahu bahwa sebagai seorang pelari atau sebagai seorang atlet yang mengikuti pertandingan, tentu ada prosedur-prosedur yang harus mereka ikuti. Ada peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Supaya mereka tidak melanggar. Mereka diingatkan apa-apa saja yang harus mereka lakukan, apa-apa saja yang harus mereka hindari, supaya mereka tidak melakukan kesalahan ketika mereka menjalani kehidupan di dalam pertandingan ini. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita tekuni, untuk kita lakukan, untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita supaya kita tidak melanggar firman Tuhan, supaya kita tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Maka ketika kita mengikuti apa yang Tuhan arahkan, maka tentunya kehidupan kita pun senantiasa menjadi berkat. Bagaimana kita mengharapkan kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang mengakhiri pertandingan sampai akhir. Kalau kita senantiasa melanggar, bagaimana kita bisa menyelesaikan hingga sampai akhir? Tentu kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita akan menjadi orang-orang yang terkebelakang. Nah, tetapi bagaimana perjuangan kita pada saat ini? Mungkin kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha dan berusaha, maka ada hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan itu semua? Tentu kita membutuhkan komitmen. Kita membutuhkan perjuangan. Kita harus mengikuti pertandingan itu dengan baik. Ya. Bagaimana kita bisa sampai kepada akhir kalau kita tidak menjalani pertandingan itu? Bagaimana kita dapat mengharapkan untuk memperoleh suatu mahkota kebenaran dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mau ikut bertanding? Memperjuangkan iman kita, memperjuangkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetapi seringkali kehidupan orang-orang percaya pada saat ini mereka mau hasilnya saja. Mereka mau penghargaannya, mahkotanya saja. Tapi mereka tidak mau berjuang. Tetapi saya tidak percaya, Bapak Ibu Saudara semua, tentu kita
saat ini sedang berusaha, sedang berupaya memperjuangkan, sedang berupaya memenangkan pertandingan hidup kita. Ya. Karena Tuhan sudah menyediakan dan memberikan yang terbaik untuk kita lakukan. Maka tentunya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik hingga ia bisa mencapai garis akhir. Nah, dalam pertandingan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bukan berarti tanpa masalah, tanpa tantangan. Tetapi kita dapat belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ya. Bagaimana Rasul Paulus mampu menghadapi, mampu menyelesaikan, mampu menuntaskan semua tugas pelayanan panggilan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tentu saya yakin dan percaya juga kita juga akan mampu melakukan itu semua. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha. Karena ya meskipun banyak hamba-hamba Tuhan, banyak tokoh-tokoh Kristen yang mati martir karena iman, karena berita Injil yang mereka lakukan. Tetapi bagaimana kita juga yang ada pada saat ini mungkin tidak seperti apa yang mereka alami pada saat itu. Tetapi bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita di dalam Kristus supaya tetap bersih, supaya kita tetap hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Maka tentu kita bisa mengharapkan perhargaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak pernah mau berjuang, kalau kita hanya maunya bermalas-malasan, santai-santai, maunya yang enak, maunya yang nyaman, bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus percaya bahwa kita mampu menghadapi semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan yang ada di hadapan kita. Kita mampu melewati itu semua kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka saya kira percaya kita juga bisa mampu. Meskipun kita memiliki kekurangan, keterbatasan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam memahami firman Tuhan, tetapi bagaimana ketika kita berusaha senantiasa, berusaha untuk belajar membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, maka dari situ kita dapat mengenal, tahu apa yang harus kita lakukan. Kita dapat mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Kalau kita tidak pernah bersungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang mau berjuang, yang mau berusaha. Karena apa? Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka tahu apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita sampai pada akhir? Yang kedua, bertahan dan menyelesaikan pertandingan itu. Salah satu kunci untuk bertahan dalam pertandingan iman adalah senantiasa membangun hubungan, membangun persekutuan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ini membuat kita mampu menghadapi berbagai macam kesulitan, kesukaran, tantangan, hambatan ke dalam kehidupan kita ini. Ya. Bagaimana kita dapat menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan ke dalam kehidupan kita kalau kita hanya bergumul, mengeluh, tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Maka mustahil bagi kita untuk bisa menghadapi semua persoalan yang datang menimpa kita, menghadang kita. Tetapi ketika kita senantiasa membangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka dengan itu kita dapat dikuatkan. Maka dengan itu kita dapat mengerti ya apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya. Supaya kita mengerti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Maka kita harus memahami firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ikuti persekutuan yang ada. Bangun persekutuan yang ada. Mulai dari saat teduh kita, saat bangun pagi. Ya. Di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita.
Bahkan di dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan setiap harinya. Nah, itulah cara-cara langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mengikuti prosedur-prosedur yang Tuhan inginkan. Iya. Supaya kita menjadi orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk layak mendapatkan penghargaan itu. Layak mendapatkan mahkota yang telah Tuhan janjikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada orang-orang yang daripada repot-repot, daripada harus mengalami masalah-masalah, kita cari jalan pintas saja, tetapi tidak akan bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Tidak akan sampai kepada akhir pertandingan yang Tuhan inginkan. Ya. Karena akan membuat kita lelah, capek. Ya. Karena kita juga tidak akan bertemu dengan sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Terlebih apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi, mari kita memperhatikan kehidupan para hamba Tuhan, para tokoh-tokoh agama Kristen. Terlebih melalui pengalaman Rasul Paulus ini. Kita dapat belajar, meskipun banyak kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana ketika kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh semua kehidupan kita hanya untuk Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan, maka sebesar apapun tantangan, sebesar apapun persoalan, kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak akan menjadi suatu penghalang bagi kita. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk bertanding dengan baik? Sudahkah kita benar-benar fokus untuk menuju garis akhir dengan baik? Tapi kembali lagi yang menjadi masalahnya ketika kita melihat hal-hal yang menarik di dunia ini. Sehingga kita mengabaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tidak banyak juga kita melihat bahwa orang-orang yang dulunya semangat di dalam pelayanan, kehidupannya senantiasa melakukan hal-hal yang baik, tetapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, mereka lari, mereka meninggalkan Tuhan. Bukan semua hanya tidak mau berjuang, tetapi mereka sendiri meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Dan kita mau Bapak Ibu Saudara juga tahu banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi Muslim, yang mualaf karena persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Karena apa? Karena mereka senantiasa mengandalkan pikiran mereka, kekuatan mereka, pola pikir mereka. Tanpa mereka melihat, berfokus hanya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tetapi saya kira percaya, kita yang ada pada saat ini merupakan adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk kita bisa menghadapi semua pertandingan yang ada di dunia ini. Pertandingan iman kita. Bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita, tetap murni, tetap bersih, suci di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Nah, mungkin ada di antara kita yang memiliki awal yang kurang baik ketika menghadapi pertandingan ini. Tetapi setelah kita berusaha untuk mengakhiri pertandingan dengan baik, pasti Tuhan akan berkenan atas segala upaya, usaha yang kita lakukan. Tuhan adalah hakim yang adil, sama seperti Tuhan pun menerima Paulus yang dahulunya orang penganiaya jemaat. Demikian juga dengan kita. Mungkin kehidupan kita sebelumnya merupakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat, ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka tuh semua apa yang kita lakukan Tuhan akan memperhitungkan semua. Jadi seburuk apapun kehidupan kita, seburuk apapun masalah kehidupan kita, itu bukan menjadi masalah persoalan bagi Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh mau bertobat, apabila kita sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengalahkan kehidupan lama kita, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ya. Jadi
kembali lagi yang menjadi tolak ukur pada saat ini yang kita jalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani sisa kehidupan kita pada saat ini. Sehingga bagaimana kita dapat mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Apakah kita lakukan itu semua dengan baik? Sehingga kita bisa menyelesaikan hingga garis akhirnya. Ya. Kalau kita memang tidak berusaha, kalau kita memang tidak pernah mau berupaya untuk memperbaiki kehidupan kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dengan baik? Sehingga kita tidak akan mungkin bisa maju meningkat di dalam iman, pertumbuhan iman kita. Maka kita selalu akan berjalan di garis yang sama. Tidak akan pernah melewati persoalan-persoalan kalau kita senantiasa mengeluh, ya, menyalahkan persoalan-persoalan yang ada, ya, menyalahkan situasi-situasi yang ada. Tetapi bagaimana ketika kita mau sungguh-sungguh berupaya meskipun selangkah demi selangkah, sehingga kita tetap mengalami peningkatan, pertumbuhan iman yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, teruslah berjuang dalam menyatakan kebenaran Tuhan dan teruslah bertahan dalam pertandingan berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan itu semua dengan baik, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan itu hingga akhirnya dan menerima mahkota kebenaran yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kembali lagi yang perlu kita ingat bahwa kita memiliki Allah yang adil, ya. Kita memiliki hakim yang adil. Ya, bukan hanya orang-orang yang Tuhan kehendaki, tetapi bagaimana orang-orang yang mau berjuang. Setiap orang-orang yang memiliki upaya, setiap orang memiliki usaha untuk berjuang sampai akhir, maka kita semua pun layak mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah perenungan firman Tuhan yang dapat memberkati kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mau berupaya, yang mau berusaha berjuang hingga akhir, dan kita tetap optimis bahwa semua janji Tuhan kita bisa mengklaim karena Tuhan adalah Allah yang adil, yang setia memberikan kepada siapapun yang menjadi pemenang, kepada siapapun yang bisa menyelesaikan perjalanan kehidupan, perjalanan memperjuangkan iman sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini dapat memberkati kami Tuhan. Engkau tahu semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Engkau tahu persoalan kami masing-masing Tuhan yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa campur tangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami mau berusaha, mau berupaya untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Bagaimana kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami mampu menyelesaikan setiap pertandingan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan, sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan jalur yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi bagi setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini,
hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat yang kasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kelengkapan warta Jemaat selama sepekan. Selasa, mengundang untuk seluruh Jemaat Tuhan doa pagi pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom. Mari kita giat di dalam Tuhan, di dalam doa kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Rabu, Komsel Pemuda dan Remaja pukul 7 malam melalui via Zoom. Tuhan kiranya memberkati seluruh kaula muda, boleh bersama-sama gabung dan kita boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pada hari Kamis ada baca gali Alkitab pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, mengundang untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan boleh bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari Jumat, doa puasa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga ada doa pemuji dan pemusik pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari seluruh para hamba-hamba Tuhan dan demikian juga seluruh tim pemuji dan pemusik kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa dan puasa kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah pelayanan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kebaktian pra remaja pada pukul 16.30 melalui aplikasi Zoom mengajak untuk seluruh pra remaja boleh mengikuti kebaktian pra remaja dan bersuka cita diberkati di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu ibadah Youth jam 6 sore melalui Eagle Live Streaming, demikian juga on-site, mengundang untuk seluruh kaula muda boleh bersama-sama untuk kita beribadah di dalam Tuhan. Pada hari Minggu bersama-sama mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan kembali beribadah secara on-site pukul 9 pagi. Demikian yang belum bisa bergabung jemaat Tuhan boleh sama-sama beribadah melalui online YouTube Gubdi Pluit. Untuk KA, mengundang untuk seluruh kaula adik-adik K dimanapun berada untuk bisa beribadah pukul 9 pagi. Mari ajak para orang tua, anak-anak kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Kemudian menghimbau untuk seluruh para orang tua yang akan melakukan penyerahan anak akan dijadwalkan pada 7 November 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan formulir pendaftaran bisa melakukannya dan kemudian menghubungi sekretariat gereja. Demikian juga untuk baptisan air, mengundang untuk seluruh Bapak Ibu yang belum berbaptis boleh bersama-sama untuk mengikuti katekisasi baptisan air jam 11 pagi setelah ibadah secara on-site selesai dan kita boleh sama-sama melakukan katekisasi di gereja. Demikian untuk pra remaja melalui aplikasi Zoom. Mengingatkan dan menghimbau seluruh panitia Natal dapat mencicil janji iman, demikian juga yang rindu melunasi bisa menghubungi panitia Natal 2021. Demikian yang rindu untuk menjadi saluran berkat melalui brosur Natal 2021 bisa dapat menghubungi panitia Natal. Kiranya berkat kita untuk menjadi saksi Tuhan di dalam saluran berkat bisa menjangkau banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian untuk pengumuman selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.